tahapan-tahapan proses fotosintesis, mulai dari awal sampai akhir, kemudian dia mampu menyampaikan apa hasil dari proses fotosintesis itu. Kalau anak didik kita sudah mampu menyampaikannya, memahaminya, maka dia sudah pada tahap multistruktural, tahapan-tahapan fotosintesis. Kemudian apa yang dibutuhkan untuk terjadinya proses fotosintesis? Dibutuhkan apa itu Bapak Ibu? Sinar matahari. Sinar matahari. Kemudian ada klorofilnya, zat hijau daunnya, ya kan Bapak Ibu? Dan sebagainya. Ya. Kemudian tahapan-tahapannya. Kemudian hasil akhir dari fotosintesis itu apa? Anak-anak sudah mampu menjelaskannya. Kemudian kalau relasional, anak-anak sudah mampu menghubungkan antara fotosintesis dengan misalnya bidang ekonomi. Sudah mampu menghubungkan dengan bidang ekonomi. Berarti fotosintesis itu banyak mempengaruhi misalnya hasil panen, ya kan Bapak Ibu? Yang mana hasil panen ini nanti bisa dijual, memiliki nilai ekonomi untuk membawa kemakmuran di suatu daerah. Nah, begitu dia, Bapak Ibu. Jadi anak-anak sudah bisa berpikir sampai ke sana. Dengan adanya fotosintesis itu membantu, ya, untuk memberikan hasil panen yang banyak, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah tahap extended abstrak, dia sudah bisa menghubungkan fotosintesis dengan bukan hanya sekedar ekonomi, tapi dengan kemiskinan, dengan bidang-bidang lain juga Bapak Ibu. Ya, kemiskinan, kesejahteraan, kemudian dengan pengangguran sudah bisa dihubungkannya Bapak Ibu. Nah, itulah dia kalau sudah pada extended abstract, ya, generalize to new domain. Artinya dia bisa menghubungkan ke bidang-bidang lainnya Bapak Ibu. Ya, tadi hanya bidang ekonomi, ini sudah masuk ke ada tentang kemiskinan, pengangguran, ya. Anak-anak bisa menuangkan ide, gagasan atau pendapatnya menghubungkan antara fotosintesis dengan kemiskinan di suatu daerah misalnya, kemudian kesejahteraan di suatu daerah, kemudian tingkat pengangguran di suatu daerah. Nah, begitu dia Bapak Ibu, sudah bisa dihubungkan. Itulah contoh Bapak Ibu, ya, tahapan berpikir anak menurut taksonomi Solo. Itu dia Bapak Ibu, ya. Nah, apa hubungan taksonomi Solo dengan taksonomi Bloom? Ini dia Bapak Ibu. Kalau di taksonomi Bloom yang paling rendah itu apa Bapak Ibu? C1. Mengingat. Ya, mengingat. Mengingat itu setara itu dengan unistruktural pada level 2 pada taksonomi Solo. Kalau tadi prestruktural hanya pernah dengar istilahnya, ya kan? Tapi belum tahu dia mendefinisikannya, gitu. Tapi kalau sudah bisa dia mendefinisikannya, itulah namanya mengingat. Makanya kalau kita buat soal-soal, ya, Bapak guru penjas, ukuran lapangan sepak bola, ukuran lapangan basket, berapa jumlah pemain sepak bola, jumlah pemain basket. Iya kan? Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Misalnya waktu mengajarkan IPA, apakah yang dimaksud dengan fotosintesis itu kan menguji ingatan, betul nggak Bapak Ibu? Nah, definisi, ya.
Kalau di soal-soal asesmen kita masih menanyakan definisi, itu masih lots, Bapak Ibu. Ya, kalau jangan lagi di ujian semester, di ujian mid semester ada muncul soal-soal yang menguji ingatan. Kalau boleh soal-soal yang menguji apa Bapak Ibu? Penalaran. Kalau yang menguji ingatan bolehlah pada waktu pertemuan pembelajaran sehari-hari ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kan kalau kita mau menuju HOTS, lotsnya kan harus sudah aman dulu ya. Betul Bapak Ibu. Gitu. Jadi artinya kalau menanyakan definisi itu boleh misalnya di dalam, kalau asesmen itu kan nggak harus tertulis ya. Boleh juga lisan. Betul nggak Bapak Ibu? Anak-anak, siapa yang tahu pengertian fotosintesis? Begitu kan? Lisan. Ayo, yang bisa silakan maju ke depan, gitu. Sampaikan kepada teman-temannya. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu. Menguji ingatan, definisi, ya. Nah, kemudian kalau C2 di taksonomi belum memahami, itu setara dengan multistruktural. Memahami, paham dia bagaimana proses fotosintesis itu Bapak Ibu. Apa yang dibutuhkan, bagaimana tahapan-tahapannya, kemudian hasilnya apa. Itu masih memahami multistruktural. Kemudian C3 menerapkan, menganalisis. C3 dan C4 itu setara itu dengan relasional. Bagaimana peserta didik kita mampu menghubungkan ya fotosintesis tadi dengan bidang ekonomi, gitu. Bagaimana dia mampu? Berarti ada hubungan dengan terjadinya proses fotosintesis, itu akan membantu untuk menghasilkan hasil panen, gitu ya. Produksi hasil bumi, gitu ya. Jadi pada tahapan relasional ini itu sama dengan C3 C4. Kalau C5 C6, kalau HOTS itu mulai dari mana Bapak Ibu? C4 ya, menganalisis ya. Berarti kalau relasional ini sudah HOTS enggak ini? Sudah ya. Sudah. Jadi kalau relasional ini sudah pada tahap apa dia? Mengaplikasi. Mengaplikasi tadi apa Bapak Ibu? Menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita buat di asesmen soalnya kontekstual, masalahnya kehidupan sehari-hari, itu sudah mengaplikasi relasional pada taksonomi Solo Bapak Ibu. Jadi itu sudah HOTS ya. Kemudian C5 C6 mengevaluasi dan mencipta pada taksonomi belum, itu setara dengan berpikir abstrak yang mendalam. Berpikir abstrak dan mendalam, itulah merefleksi ya. Merefleksi, menyimpulkan, mengambil suatu kesimpulan dari proses pembelajaran ya. Bukan hanya sekadar mengambil kesimpulan, dia juga akan membuat dari hasil kesimpulan itu, dia akan membuat suatu perencanaan proses pembelajaran selanjutnya. Nah itu dia. Kan kalau proses pembelajaran itu kan Bapak Ibu ibarat siklus, ya kan Bapak Ibu? Merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian evaluasi. Hasil evaluasi jadi perencanaan lagi ya. Nah, begitu sebuah siklus. Jadi inilah Bapak Ibu keterkaitan antara taksonomi Solo dengan taksonomi Bloom. Dengan adanya pembelajaran mendalam ini muncul taksonomi Solo. Jangan ini menjadi beban yang berat bagi Bapak Ibu di dalam menerapkan pembelajaran mendalam itu sendiri ya. Jadi jangan terlalu fokus yang mana nih taksonomi Solonya cemana nanti nih, gitu ya. Itu hanya tahapan berpikir anak-anak. Artinya tujuan kita tadi Bapak Ibu melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi ya kan.
Supaya gampangnya gini, fokusnya gini aja Bapak Ibu. Intinya kalau aku mengajar itu, terus nanti soal-soal yang saya latihkan sama anak-anak, ujungnya harus tentang penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar angka-angka, variabel-variabel, mereka harus mampu menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, begitu. Jadi simpel aja kita memahami pembelajaran mendalam ini. Nah, untuk sampai ke situ Bapak Ibu, ya, nggak usah Bapak Ibu kejar tayang dalam hal mengajar, ya, kejar tayang. Meskipun dalam perencanaannya memang harus kita hitung rincian minggu efektif, kemudian dengan ketersediaan materi esensial yang akan kita ajarkan di dalam satu semester misalnya, nah, ya, di dalam satu semester. Jadi yang esensial, yang penting saja Bapak Ibu. Contohnya kalau di SD matematika, misalnya nilai bilangan. Kalau nilai bilangan misalnya satuan, puluhan, begitu ya Bu? Betul ya? Nah, nilai tempat bilangan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu ajarkan yang kelas bawah sampai seberapa ini tempat bilangannya? Kelas 1 sampai mana? Puluhan. Kalau kelas 2 sampai nilai tempat bilangan ratusan. Kelas 3, ayo guru kelas 3. Nah, ujungnya sampai mana nanti? Puluhan ribu. Nggak perlu sampai ratusan juta miliar, ya kan Bapak Ibu? Itu nggak esensial, ya kan? Nah, jadi yang esensial itu sampai puluhan ribu. Karena anak-anak kalau udah sampai misalnya sampai berapa digit jutaan, ya kan? Jangan lagi tulis tangan kita ajarkan mereka, itu nggak perlu. Maka kita gunakan alat bantu hitung. Mungkin ya contohnya pakai kalkulator, ya. Bagaimana menghitung, menjumlahkan, mengurangan bilangan-bilangan jutaan. Nah, itu dia. Jadi kita latih mereka menggunakan alat bantu hitung. Supaya apa? Ternyata nanti setelah mereka menjadi seorang pedagang, pengusaha, wah, teringat saya dulu sama guru saya di SD, dilatih saya menggunakan kalkulator. Jadi dia terampil menggunakan alat. Itu ya Bapak Ibu ya? Terampil menggunakan alat. Itu dia. Jadi Bapak Ibu, di dalam melaksanakan pembelajaran mendalam itu bukanlah hal yang sulit, ya. Nanti kita lihat bagaimana cara menyusun RPP ataupun modul ajarnya. Apakah berbeda drastis dengan RPP atau modul ajar kita yang lama, begitu ya? Nah, ataukah mudah membuatnya? Nah, gitu. Bagaimana memasukkan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan itu ke dalam modul ajar kita. Nah, itu yang perlu nanti Bapak Ibu. Karena bagaimanapun kita dalam mengajar, kita biasakan kita mengajar melalui perencanaan. Meskipun pengalaman mengajar Bapak Ibu sudah belasan tahun, puluhan tahun, ya. Jadi harus terbiasa kita mengajar dengan perencanaan. Jangan ada yang terlalu percaya diri. Udah di ujung spidolku ini ya semua ilmu itu Pak. Nggak pala aku khawatirkan lagi pembelajaran mendalam ini. Udah di ujung spidol ininya. Nilai murid itu pun asal ku tengok wajahnya udah tahu aku nilai berapa dia. Tengoknya begini kan. Ini baik-baiknya anakku ini. 85. Ditengok kawannya sebelah, udah tahu aku nilainya dari agak nakal ini. 80. Buat nilai jangan begitu Bapak Ibu ya. Pakai ilmu jiwa. Walaupun Bapak Ibu gurunya berilmu tinggi semua ya kan. Ya. Jadi semuanya harus by data. Kemudian karena Bapak Ibu itu guru kelas, mengajar untuk semua mapel ya kan? Jangan Bapak Ibu samakan
nilai anak untuk semua mapel. Tidak selalu yang pintar matematika dia juga pintar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi harus by data Bapak Ibu. Harus betul-betul kita kenali potensi dan bakat kemampuan akademik anak-anak kita. Begitu dia ya Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan dari ini taksonomi Solo dan taksonomi Bloom. Ya, ini hanya tingkatan kemampuan berpikir anak ya Bapak.